Annyeonghaseyo, saya Bella. Sawadika, saya Tasya. Ni hao, saya Anggun. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang peranan biologi sel dan molekuler dalam bidang farmasi. Check this out! Keterkaitan dunia farmasi dengan biologi sel dan molekuler, terlebih khusus yang berbicara tentang sel dan DNA, dapat kita lihat dalam proses pengembangan suatu obat dengan memanfaatkan teknik rekayasa genetika atau DNA rekombinan atau dengan memanipulasi gen, terlebih khusus dalam proses pembuatan vaksin dan hormon insulin buatan atau humulin. Vaksin adalah suatu bahan yang terbuat dari virus yang telah dilemahkan terlebih dahulu dan digunakan untuk merangsang sistem imun kita untuk membentuk antibodi dalam melawan penyakit yang menular. Vaksin sendiri ditemukan oleh Edward Jenner. Baiklah, berikut ini akan saya jelaskan mengenai proses pembuatan vaksin. Prosesnya dimulai dari isolasi virus yang telah dilemahkan. Dari proses ini kita akan memperoleh DNA virus yang mengandung lapisan protein virus dan antigen. Kemudian kita akan memotongnya ke bagian yang spesifik dengan menggunakan enzim endonuklease restriksi. Kemudian kita juga akan mengambil plasmid dari bakteri E. coli, kemudian memotongnya ke bagian yang spesifik dengan menggunakan enzim endonuklease restriksi. Kemudian plasmid bakteri dan DNA virus yang telah dipotong akan digabungkan menjadi satu dengan bantuan enzim DNA ligase, sehingga menghasilkan plasmid yang mengandung lapisan protein gen virus. Plasmid ini akan dimasukkan kembali ke dalam tubuh bakteri E. coli, kemudian disinilah nantinya akan terjadi proses replikasi atau bakteri akan memperbanyak diri atau menebar dan menghasilkan lapisan protein virus. Kemudian akan mengalami proses manufacturing yang lebih lanjut sehingga dihasilkanlah vaksin yang dapat digunakan sebagai imunitas buatan, baik diinjeksikan pada manusia maupun kepada hewan. Selain vaksin yang berkaitan dengan biologi sel dan molekuler, terkhusus pada sel dan DNA adalah pembuatan hormon insulin buatan. Pembuatan hormon insulin ini menggunakan teknik rekayasa genetika atau DNA rekombinan. Seperti yang kita ketahui, insulin adalah obat untuk diabetes karena insulin dapat menurunkan kadar gula di dalam darah. Insulin sendiri ditemukan oleh Frederick Glenn Banting dan Charles Bess. Dalam pembuatan insulin ini menggunakan teknik rekayasa genetika, kita menggunakan bakteri E. coli sebagai inangnya. Baiklah, berikut saya akan menjelaskan cara pembuatan hormon insulin menggunakan teknik DNA rekombinan. Di dalam inti sel manusia, terdapat kromosom yang mengandung gen. Salah satunya adalah gen pengkode insulin. Gen inilah yang akan kita gunakan atau kita inginkan. Sehingga gen ini akan dipotong menggunakan enzim DNA restriksi endonuklease yang akan disisipkan kepada plasmid. Plasmid ini kita ambil dari bakteri E. coli. Jadi, di dalam bakteri E. coli ini terdapat sebuah plasmid yang akan kita ambil dan juga akan dipotong menggunakan DNA restriksi endonuklease. Kemudian, kedua gen dan plasmid yang sudah kita potong tadi akan disatukan menggunakan enzim DNA ligase sehingga akan terbentuk satu DNA rekombinan. Nah, DNA rekombinan ini akan kita masukkan kembali ke dalam bakteri E. coli sehingga akan terbentuk bakteri rekombinan. Jadi, bakteri tersebut akan kita biarkan agar dia memperbanyak sel bakteri sehingga dia akan menghasilkan cloning bakteri yang mengandung DNA rekombinan dan dapat memproduksi insulin secara baik. Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup orang di seluruh dunia, baik dari generasi yang sekarang maupun yang akan datang, tanpa mengeksploitasi penggunaan sumber daya alam. Tujuan ini dicapai melalui 17 Sustainable Development Goals atau 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB untuk dilaksanakan hingga 15 tahun ke depan, mulai dari tahun 2016 sampai 2030. 17 Sustainable Development Goals atau 17 tujuan pembangunan berkelanjutan terdiri dari menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan,
kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan bermutu, kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, industri dan inovasi, mengurangi ketimpangan, kota dan komunitas berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, menjaga ekosistem laut, menjaga ekosistem darat, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, dan yang terakhir, kemitraan untuk mencapai tujuan. Salah satu poin dari 17 Sustainable Development, yaitu pada poin ketiga, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, atau good health and well-being, memiliki hubungan dengan materi yang kelompok kami bawakan. Pembuatan vaksin dan pembuatan insulin sangat dibutuhkan di negara-negara yang memiliki angka yang tinggi dalam hal penyakit diabetes dan penyakit akibat infeksi virus, misalnya di negara-negara berkembang. Dengan menerapkan pelaksanaan rekayasa genetika, maka bidang farmasi dapat mengembangkan obat-obatan baru, terlebih khusus insulin dan vaksin buatan, untuk menunjang teknik pengobatan dan pencegahan penyakit, sehingga dapat menjamin hidup yang sehat dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan yang baik bagi semua orang. Oke teman-teman, sekian dari video kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kamsahamnida, yorobun. Kopunaka. Shishie! Bye-bye.